demi anak-anaknya. Cinta dan keegoisan membuat Rahmawati dan Badul menyesal selama-lamanya. Cinta dan keinginan membuat Narasoma berusaha untuk mendapatkan kekasih hatinya. Cinta akan selalu berdampingan dengan elok, selaras dengan apa yang menjadi pasangannya. Di suatu kerajaan Antasena terdapat raja yang bernama Bambang Agung yang memiliki rupa setengah monster karena memiliki ajian cakra birawa, dan istrinya yang cantik bernama Dewi Durmasuki. Mereka memiliki dua anak perempuan yang cantik bernama Rahmawati dan Pujawati. Tanda pikir senang rasanya bila kita memiliki seorang cucu. Dengan apa yang membuat merusak juga? Tidak ada pun tak ingin meninggalkan. Engkaulah sang pemilik hati ini tidak. Tapi apa kau tega dengan anak-anak kita nanti? Menghindar pun kita tak bisa tidak. Tentu saja anakku, kau lihat keberatan Rahmawati. Sungguh beruntung aku memiliki kalian. Aku tak beruntung bila nyawa kalian. Nyawa ini hancur demi kebahagiaan kalian. Tenanglah begitu, mari kita belajar untuk mengikuti takdir. Kita tidak akan pernah tahu baginda apa yang akan di depan sana bila kita tak mengorbankan apa-apa. Sementara itu, di kerajaan Madapura terdapat raja yang bernama Mandri dan istrinya bernama Nawangwulan. Mereka memiliki dua anak bernama Narasoma dan Mandri. Suatu ketika, Mandrawati memanggil Narasoma untuk mengutarakan keinginannya. Permisi ayah, ada gerangan apa ayah memanggil Narasoma kemari? Narasoma, maksud ayah memanggilmu ke sini adalah untuk meminang cucu dari Mona. Iya, putra Narasoma. Ibu juga tidak sabar ingin mempunyai seorang cucu yang terlahir dari keluarga sebagai penerus. Tapi ayah, ibu, Narasoma saja belum memiliki seorang istri. Ya, jika kau tidak segera mencari seorang calon istri, kau kukenalkan kepada anak dari kerajaan lain. Kau pun tak mau. Ya bagaimana tidak ayah? Narasoma hanya ingin memiliki istri yang sama seperti ibunda. Lancang sekali katamu, Narasoma. Sabar pada diri, maksud Narasoma tidak seperti itu. Ya ayah, tidak yang seperti kau maksud itu. Tak perlu banyak bicara. Kau tak perlu bicara, Narasoma. Baik, pergi dari sini. Jangan pernah kembali ke kau. Bawa calon istri. Ya memang itu kehendak ayah, maka Narasoma akan melaksanakannya. Permisi ayah. Madri sang adik pun mengejar
kerajaan sang ratu. Apa kau yakin dengan keputusanmu itu, Kang Mas? Aku takut terjadi sesuatu di luar sana, Kang Mas. Tenanglah adikku, Kang Mas bisa menjaga diri dengan baik. Kang Mas titip satu pesan untukmu, tolong jaga kedua orang tua kita selama Kang Mas pergi dari sini. Apakah bisa adikku? Baik, Kang Mas. Aku akan melaksanakan perintahmu. Biarkan aku bebas dengan caraku. Ku akan terus melangkah menghadapi segala hal melintang. Akulah Narasoma. Setelah diusir dari kerajaan Mandapura, Narasoma pergi berkelana untuk mencari calon istri. Dalam perjalanannya, Narasoma bertemu dengan Padu, seorang pemuda rakyat biasa. Hai, siapa Anda? Ya, memang siap menjadi seorang istri yang pantas atau dinikahi. Apakah kamu pergi dari mana? Apakah kita ke kerajaan Anda sini? Baiklah, tidak begitu. Terima kasih. Setelah mendengar hal tersebut, Narasoma segera pergi ke kerajaan Antasena untuk menemui sang Pujawati. Siapakah Tuan? Kenalkan, aku Narasoma, anak dari Raja Mandrawati dari kerajaan Mandapura. Aku datang di sini bersama untuk menemui Pujawati untuk menjadikan dia calon istri bagiku. Apakah kau tahu, apakah kau tahu di mana dia sekarang? Akulah Pujawati yang kau maksud, Tuan. Jika itu sudah kukatakan kemarin, maka temui itu terlebih dahulu. Kau sungguh cantik, Pujawati. Jika begitu, bawalah aku menemuimu untuk membahas terkait pernikahan kita. Ternyata pertemuan keduanya telah diintip oleh seseorang yang berdiri di balik pilar tembok dengan rasa iri dan cemburuan. Seorang kau, wahai Narasoma. Padahal jika dibandingkan, lebih baik diriku daripada Pujawati. Engkau sulit jika memilih Pujawati menjadi istrimu. Pujawati dan Narasoma pergi untuk menemui Dewi Dharma Suci. Wahai Yuda, ada seorang pemuda yang datang ingin menjadikan seorang istri. Siapakah dia? Setelah sekian banyak pemuda yang telah menjadi raja, masih ada yang mencobannya. Pemuda itu ada di sana. Aku mengambilnya di sana. Baiklah.
bagaimana caranya? Permaisuri? Dengan cara apapun yang kau bisa Narasoma, karena dia telah menolong muridnya. Baiklah, jika begitu, aku akan melaksanakannya. Hati-hati Narasoma, aku percaya padamu. Baiklah. Narasoma pergi memerintahkan pasukannya ikut berperang dengannya melawan Bambang, dan mereka bertemu di hutan. Kau ingin mencari bukti, kau harus mengalahkan lebih dahulu, wahai anak muda. Aku tidak takut padamu, wahai raja setengah monster. Jika itu akhirnya Pucawati menjadi istri. Bisa sekali jadi kau, wahai anak muda. Apakah latihan itu sudah sebanding dengan aksimu? Wah, serang! Serang dia! Bambang tewas, Dewi Dharmasuci dan kedua anaknya menangis. Mohon maaf, aku sengaja untuk menghibur Raja Bapak. Kalau pada akhirnya kau tak ingin menikah denganku, maka tidak apa-apa. Sekarang salah itu. Permaisuri, aku akan menjadi Pucawati dengan aku. Akhirnya, Narasoma mendapatkan restu dari Ibunda Pucawati. Kemudian, Narasoma membawa Pucawati ke kerajaan Manapura. Meminta restu. Namun, sebelum itu, Narasoma menemui sang adik terlebih dahulu. Sudah berbulan-bulan Kang Mas Narasoma tidak kembali. Apakah dia baik-baik saja? Hai, adikku. Kang Mas, kau baik-baik saja Kang Mas? Siapa dia Kang Mas?
Ajian Cakrawirawa. Tetapi siapa dia? Ajian Cakrawirawa yang ada pada tujuannya pada saat itu. Ini hal besar, Kang Mas. Mari kita sampaikan ke ayah dan ibunda. Mereka pun pergi menemui ayah dan ibu. Indonesia yang telah menggenapi perintahmu ini, aku telah kembali dengan membawa calon istriku. Senang sekali aku mendengar kabar. Akhirnya, aku akan segera menginang cucu. Iya, putra-putra Rastoma. Sangat bahagia dengan kabar baik ini. Mudah-mudahan aku, siapakah calon istriku ini? Dari mana dia? Mengapa kau tidak membawa kedua orang tuanya? Dia adalah putri Pujawati dari anak dari Raja Bama, dari kerajaan Asura. Namun, aku telah mempunyainya, ayah. Kau sungguh tak beradab, Narasoma. Kau yang bisa membunuh awaknya. Bukan seperti itu, ayah. Kang Mas Narasoma menghilangkan ajian Cakrawirawa Raja Bambang memang karena itu sudah takdir. Ya, ya. Jika Yang dikatakan Panglima adalah benar. Ayah Pujawati memiliki ajian Cakrawirawa. Untuk aku mendapatkan dia, aku harus membunuhnya atau mencabut ajian Cakrawirawa yang ada pada tubuh ayahnya. ya, tidak. Yang dikatakan Narasoma adalah baik jika begitu alasan kalian. Kami akan merestui kalian berdua. Menikahlah. Bahagia. Baiklah, terima kasih. Mereka pun akhirnya mendapatkan restu. Hari pernikahan pun tiba. Tuhan tidak akan pernah pantas menjadi mempelai baginya. Pujawati dan Narasoma dikaruniai anak bernama Nangla. Namun Rahmawati masih memiliki dendam dan menemui Pandu untuk melancarkan rencana memisahkan Narasoma dan Pujawati. Apa-apa? Memisahkan mereka. Jika aku menurutmu, apa yang akan kau berikan kepadaku? Jika kau bersedia membantu dan berhasil memisahkan mereka, maka Pujawati akan menjadi milikku dan Rangkas Narasoma menjadi Baiklah, aku setuju. Dalam lamunan memikirkan cara memisahkan, Pandu melihat Narasoma sedang berbunyi di hutan yang sama. Apa kabar teman-teman? Baik. Aku baik-baik saja. Siapa kamu? Saudara. Carilah pacar atau saudara kita. Baiklah ya. Artinya apa kabar? Jawati. Dia baik-baik saja. Kamu kenapa kau tiba-tiba menanyai dia?
Setelah kehilangan Narasoma, Pujawati terus bersedih. Dan Nakula sang anak tidak tega melihat hal itu. Maka Nakula memiliki tekad untuk membalaskan dendamnya kepada Pandu. Aku sangat tidak tega melihat bersedia sebagai ayah. Balas dendamku kepada Pandu. Nakula pun pergi untuk menemui Pandu. Pandu, ada apa kau dengan Pandu? Kau sudah pura-pura lupa tentang apa kata aku. Rupanya kau akan mempersenjakan ayahku. Sekali lagi, aku disuruh oleh Ramawati untuk membunuh ayahmu karena aku mencintai ibumu. Setelah mendengar kebenarannya, Nakula bergegas memberitahukannya kepada ibunya. Pujawati pun segera menemui Rahmawati untuk menuntut balas. Aku tak percaya adikku yang melakukan terbelasih padamu. Aku tidak bermaksud untuk memperbatas Narasoma, Mama. Aku hanya menyerupai untuk merasakan kau dan Karnas Narasoma. Karena aku juga mencintainya, Mama. Dalam setiap langkah Narasoma mengajarkan bahwa cinta sejati bukan tentang menyatukan dua hati, melainkan tentang keberanian untuk melepaskan demi kebaikan yang lebih besar. Dia menjaga hati bukan dengan memiliki, tetapi dengan melindungi dan menghormati pilihan orang-orang yang dicintainya. Kami dari kelas 12 Cacakarya 2 mengucapkan
Terima kasih kepada kelas 12